mereka menargetkan dengan konten digital yang sangat tertargetkan. Mereka berpikir karena kepribadian mendorong perilaku dan perilaku yang mendorong cara memilih seseorang. Untuk slide ketiga, di sini Cambridge Analytica menggunakan proyek Alamo yang Donald Trump membuat proyek itu membuang 1 juta dolar untuk 1 hari. Di dalam proyek ini ada orang-orang Facebook, YouTube, dan Google. Nanti di proyek ini ada yang bernama Christopher Wilde. Dia berhenti di tengah-tengah proyek, dia berhenti di awal proyek karena dia menyadari bahwa proyek ini tidak benar, tidak baik. Dia memberitahu bahwa nanti dia menggunakan data Facebook yang berizin khusus untuk memanen data pemakai, tapi juga menarik seluruh data teman-teman. Jadi jika seseorang mengklik kuisnya, bukan hanya datanya yang diambil, tapi teman-temannya juga datanya diambil dan teman-temannya juga. Dan ada juga pelapor yang bernama Brittany Kaiser. Dia adalah orang yang bekerja sebagai titik kunci dari Cambridge Analytica sebagai pelapor. Untuk slide keempat, muncul persidangan yang mempersidangkan CEO Facebook yaitu Mark Zuckerberg, dan CEO Facebook ini tidak mengakui bahwa dia telah menjual data, tapi dia mengakui bahwa dia menyediakan jasa untuk pemilihan Amerika Serikat, tapi seperti pemilihan sebelum-sebelumnya. Kasus ini bermula ketika 4 News membocorkan pembicaraan rahasia dari CEO Cambridge Analytica. Yang karena persidangan itu, CEO Cambridge Analytica harus menutup perusahaannya. Sedangkan Cambridge Analytica sendiri pernah membuat proyek di India yang memunculkan bagaimana anak-anak India selalu memilih mengikuti orang tuanya. Tapi klien mereka menginginkan untuk anak-anak India tidak memilih, memunculkan sikap apatis. Sehingga mereka membuat proyek yaitu anak-anak India harus bergeng, memunculkan video-video agar mereka tidak mengikuti pemilihan sehingga calon yang membayar jasa ini menang. Untuk Cambridge Analytica sekian yang saya jelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang film Zero Day. Di sini film Zero Day sendiri menceritakan suatu virus yang menyerang Iran. Yang kalau orang-orang virus sendiri mengatakan, ahli virus sendiri mengatakan itu Stuxnet. Di sini Amerika dan Israel tidak ingin Iran memiliki nuklir. Jadi mereka merancang suatu virus untuk menghentikan reaktor dari Iran. Virus itu sendiri mereka sebarkan menggunakan USB. Kalau dapat dilihat di gambar, ada balon, itu virus itu seperti di balon. Dia akan melebihi dari pengaturan yang seharusnya sehingga akan meledak. Itu seperti kalau dilihat di film ada juga reaktor nuklir yang karena mereka terlalu banyak putaran lalu dihentikan sehingga reaktornya mulai error, dan ketika para ilmuwan ingin menghentikan reaktor itu, program itu tidak mengizinkan sehingga reaktornya meledak. Olimpiade Game itu disahkan pada saat Presiden Obama tahun pertamanya membicarakan mengenai pertahanan cyber. Karena reaktornya sudah meledak,
Maka mereka mampu menurunkan setahun dan laporan IAEA menunjukkan bahwa semua reaktor telah dihentikan dan telah dihapus. Tapi pada tahun 2012 sampai 2013, reaktor Iran naik secara eksponen. Jadi karena mereka meledakannya untuk menghentikan Iran, tapi Iran malah lebih untuk membuat semakin lebih untuk ingin membuat reaktor lebih banyak lagi. Sharnex sendiri untuk para pembuatnya yang tidak diketahui menyebutnya sebagai Olympic Game atau OG. Dan ketika Israel sudah tidak bisa menunggu dan mereka menyerang Iran, karena mereka mengubah kode virusnya, maka virus itu tersebar ke seluruh dunia. Dan di sini akhirnya Iran menuduh AS yang melakukan penyerangan itu. Karena Iran dan anak-anak muda Iran tidak ingin mendukung bangsanya, mereka membuat satu badan cyber yang menyerang Saudi Aramco dan beberapa bank di AS. Dan untuk Amerika menyatakan bahwa Olimpiade Game hanyalah bagian kecil dari program mereka. Ada program yang lebih besar yaitu Nitroceus yang program ini akan membuat kacauan di Iran seperti infrastrukturnya terganggu semua. Hanya itu presentasi saya untuk Sharnex dan selanjutnya saya akan mempresentasikan paper saya. Paper yang telah saya review. Apa itu kejahatan IT atau IT crime? Adalah penyalahgunaan dari teknologi oleh oknum dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara yang merugikan banyak orang dan bahkan melanggar hukum yang telah diatur dalam suatu negara. Kejahatan IT atau IT crime menunjuk pada kejahatan yang kelihatannya menggunakan IT atau komputer sebagai alat atau target. Muncul beberapa kasus cybercrime di Indonesia, seperti penggelapan uang di bank melalui komputer, kasus video porno yang diunggah di internet, hacker, trading atau kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain, dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet, penyebaran virus dengan sengaja di internet. Cybercrime yang diartikan sebagai mendaftar, menjual, atau menggunakan nama domain dengan maksud mengambil keuntungan dari merek dagang atau nama orang lain melalui internet, dan kasus pencurian dokumen pemimpin negara melalui internet. Semua kasus cyber ini menunjukkan gejala pergeseran masalah sosial dari dunia nyata. Menurut salah satu artikel berita nasional, kasus kejahatan cyber menonjol di Indonesia adalah ujaran kebencian dan pemberitaan berita bohong atau hoax adalah kasus yang paling sering terjadi. Pemerintah telah membentuk BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara. BSSN yang dibentuk dengan mempertimbangkan bidang keamanan cyber merupakan salah satu bidang pemerintah yang perlu didorong dan diperkuat sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional. Selain itu, Polri juga membentuk Unit 5 IT atau Cybercrime Direktorat 2 Ekonomi Khusus Reskrim Polri. Dan di sini Indonesia memiliki dua hukum utama, yaitu hukum telekomunikasi di Indonesia membentuk dua hukum utama, yaitu hukum telekomunikasi UU nomor 36/1999 dengan hukum Information Transaction Electronic ITE UU nomor 11/2008. UU telekomunikasi yang hanya mengenai lingkup telekomunikasi, namun tidak disebut infrastruktur telekomunikasi
informasi, misalnya dalam konteks internet. Jadi UU yang Indonesia telah buat belum lengkap untuk melindungi kita dari kejahatan internet. Sedangkan ada undang-undang khusus pada cybercrime telah diberlakukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Namun ruang lingkup juga terbatas karena masalah memerlukan undang-undang lain untuk melengkapinya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, undang-undang yang telah dibentuk di Indonesia masih sangat minim untuk melindungi kita dari beberapa kejahatan cyber. Sedangkan di Indonesia sendiri dikatakan paling banyak dan ujaran kebencian itu karena baru undang-undang itu yang dua undang-undang itu yang bisa untuk menampung kejahatannya. Sedangkan masih banyak kasus tapi belum ada undang-undang yang bisa lebih detail untuk menghukum penjahatnya. Demikian presentasi saya. Jika ada banyak kesalahan, tutur kata dan lain, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Natasha. Saya pikir sudah baik ya tugas yang Anda kerjakan ya. Untuk materi selanjutnya ya, silakan Anda memperhatikan di modul e-learning yang ada. Di sini saya sharing modul e-learning yang ada. Silakan diperhatikan modul e-learningnya, khususnya modul e-learning yang terkait dengan gambar ya. Masih di modul e-learning prinsip dan aspek keamanan informasi. Ada materi utama di situ ya, kuis sudah Anda ikuti, dan ada konsep 6 cyber ya. Nah, di konsep 6 cyber ini sebenarnya mau menunjukkan ke Anda gitu ya, bahwa kalau bicara soal keamanan sistem informasi itu ada 6 gatra. Ada 6 sudut pandang sekarang ya, sampai sekarang. Ada 6 bagian, ada 6 hal penting ya yang harus Anda pelajari, yang harus Anda paham terkait dengan konsep konsep 6 cyber. Baik, ini terjadi tuh speaker tadi nggak dapat ingat ini saja. Nah, yang pertama itu cyberspace gitu ya. Cyberspace itu bicara soal lingkungan cyber gitu ya. Itu apa cyber? Itu nih orang udah belajar ini. Cyber crime. Nah, orang KP materi itu. Nah, cyberspace ini bicara soal lingkungan ya. Lingkungan di mana tempat cyber itu Anda lakukan. Misalnya Anda sering beraktivitas di Facebook, berarti cyberspace Anda di Facebook. Nah, misalnya Anda posting sesuatu di Instagram, berarti cyberspace Anda di Instagram. Nah, sebuah foto misalnya Anda upload, Anda download, misalnya Anda ambil dari Facebook, kemudian Anda repost ke Instagram, nah berarti cyberspace-nya ada 2 itu. Cyberspace Facebook dan cyberspace Instagram gitu ya. Karena kan setiap kita mengupload konten ke platform, itu biasanya medsos menandai, memberikan bit penanda gitu. Jadi Anda bisa bayangkan kayak kemarin itu saya pernah disuruh memeriksa sebuah foto yang sudah di-sharing di banyak platform gitu. Jadi banyak bit penandanya gitu kan. Waduh, itu jauh lebih sulit gitu daripada baru di-upload di satu platform. Itu bicara soal cyberspace gitu. Nah, cyber threat itu bicara soal ancaman ya. Dia berbeda dengan cyber attack ya. Kalau cyber attack itu sudah menyerang gitu ya. Kalau cyber threat itu baru ancaman. Seperti itu. Misalnya, kalau Anda membuat password Anda itu kurang dari 6 karakter, nah maka itu Anda memiliki ancaman gitu. Ada ancaman bahwa password Anda bisa dibobol, itu baru cyber threat. Karena kan sekarang password itu harus minimal 8. Ya.
Kalau Anda ingat dulu PIN untuk ATM di bank itu hanya 4. Nah, itu cyber threat itu. Terancam itu bisa dibobol PIN ATM. Sekarang bank-bank itu membuat PIN itu wajib menjadi 6. Seperti itu. Nah, dari 4 menjadi 6 menurunkan tingkat cyber threat. Nah, kalau cyber attack itu berarti sudah terjadi penyerangan gitu kan. Ya, sekarang itu banyak PIN bisa dibobol gitu ya. Jadi cyber attack itu bicara soal insiden yang telah terjadi, penyerangan yang telah terjadi. Kalau cyber threat itu baru ancaman, belum berarti terjadi serangan. Gitu. Nah, cyber security itu bicara soal keamanan cyber, itu bicara soal prosedur ya, bicara soal teknik, bicara soal tools yang kita gunakan untuk mengamankan dunia cyber. Gitu ya. Contoh misalnya kalau di Facebook atau Instagram sekarang itu ada sebuah tools yang banyak sekali diabaikan orang, tidak digunakan, yaitu autentifikasi 2 faktor. Kita biasa menyebutnya 2FA, gitu, kode 2FA. Di mana itu salah satu tools ya yang sangat bagus untuk mengamankan akun media sosial Anda. Mulai dari email ya, karena pengertian media sosial kan itu dimulai dari email sampai ke platform-platform lagu dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau cybercrime itu bicara soal kejahatan. Tadi disebut dalam presentasi cybercrime di Indonesia itu yang paling menonjol ujaran kebencian dan hoax, ya itu di Indonesia. Ya, itu cybercrime bicara soal kejahatan. Sedangkan cyber law itu bicara soal aspek hukum. Jadi bicara soal undang-undang, ya bicara soal penegakan hukumnya. Dalam hal ini penegakan hukum di Indonesia kan itu dilakukan oleh 3 unsur ya, hakim, jaksa dan polisi. Ya, hanya 3 itu yang melakukan penerapan hukum di Indonesia. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan konsep 6 cyber ya. Nah, selanjutnya saya persilakan untuk menonton video kuliah pengantar prinsip keamanan sistem informasi, itu saya sudah singgung pada waktu lalu ya. Dan materi yang berikut juga yang harus dikuasai itu adalah tentang SOC atau Security Operation System ya. Security Operation System itu materinya bisa Anda tonton videonya ya. Sedangkan kalau slide ya, itu sebenarnya yang dibahas di situ tentang ancaman bahaya yang terjadi, baru bagaimana berperang melawan kejahatan cyber. Ya, tentu saja biasanya organisasi sekarang ya, berdasarkan standar ISO 27001 ya, wajib untuk membentuk sebuah unit ya, unit cyber ya, yang diberi nama Security Operation Center. Nah, dari SOC atau Security Operation Center ini bisa dikoordinasikan langkah-langkah pengamanan. Seperti itu ya, misalnya pada waktu kejadian 2016 lalu ya, portal akademik dibobol, portal akademik Unstrat dibobol. Nah, waktu itu wakil rektor 1 ya langsung membentuk SOC gitu ya. Diketahui ada surat keputusannya diketuai oleh saya bersama beberapa dosen. Ya, tugas kami waktu itu pertama memulihkan data recovery dulu, dicek berapa data yang hilang, berapa data yang telah ditempered ya. Itu bicara soal kalau di unsur 3 unsur itu CIA itu unsur integrity, unsur keutuhan data. Kita periksa dulu berapa data yang tidak utuh lagi. Ya kan, berapa nilai yang sudah dirubah, berapa mata kuliah yang dirubah, berapa mahasiswa yang nilainya telah terubah, itu berarti mengganggu integriti data. Kita periksa dulu itu. Ya, baru langkah kedua itu bicara soal data recovery. Kita normalkan kembali. Baru langkah kedua ya mencari pelakunya gitu ya. Mencari pelakunya, tugas SOC waktu itu gitu ya, dan kita tuntaskan hanya dalam beberapa bulan. Nah, baru yang ketiga kita memberi rekomendasi, mempelajari seluruh arsitektur sistem mana yang sudah lobang-lobang itu, dan kita beri rekomendasi kepada dalam hal ini UPT-TIK ya untuk melakukan tindakan pengamanan ya, seperti itu. Itu tugas SOC waktu itu. Ya. Seperti itu. Dan kita itu kalau tidak salah saya bertugas di situ selama hampir 2 tahun gitu ya. 2 tahun. Di situ 2016 sampai 2018. Nah, itu contoh dari SOC ya. Nah, di video ini itu saya akan terangkan banyak tentang itu apa itu SOC ya.
bagaimana supaya menyiapkan sumber dayanya ya, dan bagaimana menyiapkan karir dalam SOC atau Security Operating System itu. Security Operation Center. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan terkait kuliah Zoom hari ini. Nah, sebelum kita tutup, saya beri kesempatan bagi yang ingin bertanya, silakan. Sekali lagi, bagi mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Langsung aja, tidak perlu raise hand, Anda langsung unmute speaker Anda dan Anda langsung bertanya. Nir, ingin bertanya. Ya. Apakah presentasi Nir masih bisa diizinkan di pertemuan berikut? Oh, enggak. Tadi saya udah buka dan Anda tidak melakukan presentasi, jadi saya anggap Anda resign dari presentasi. Hanya satu orang saya anggap melakukan presentasi. Ya. Ya, Nir. Terima kasih, Nir. Jadi yang ingin melakukan presentasi, ya invite Gmeet aja gitu. Invite di Gmeet ke saya gitu. Via Google Meet gitu ya. Seperti itu. Nanti kalau saya punya waktu ya saya balas. Kalau enggak ya enggak usah gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Nanti untuk kode absen hari ini sudah di setting oleh Mr. Herbert ya. Anda bisa lihat kode absen di ruang chat. Sudah di-sharing oleh Mr. Herbert. Gimana, masih ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Mr. Herbert, apa ada beberapa hal yang Anda ingin sampaikan? Saya persilakan. Untuk Mr. Herbert, kalau ada hal yang ingin disampaikan, dipersilakan. Gimana, Mner? Apa ada hal yang Mner Herbert perlu sampaikan kepada mahasiswa? Aman, Mner, aman. Oh, aman. Oke. Sip. Ya. Sip. Mner, izin bertanya, Mner. Oh, silakan. Yang mau bertanya, silakan. Nama saya Albert, Mner. Silakan, Albert. Bertanya, Mner, perihal teknis dari tugas yang sebelumnya, Mner, yang di e-learning, Mner. Itu, Mner, saya kan, Mner, upload hari Minggu, toh, Mner. Tapi saya lupa submit, Mner. Oh ya, kalau submit kan artinya Anda masukkan ya. Kalau lupa submit berarti Anda lupa memasukkan tugas. Gitu. Iya, Mner. Ya, jadi berjuang aja di tugas berikut gitu. Karena tugas-tugas kita di e-learning itu semuanya ada due date ya, ada batas waktu. Ya, jadi tolong diperhatikan itu. Kalau memang Anda lupa submit ya berarti Anda lupa memasukkan tugas gitu. Seperti itu. Itu tidak perlu Anda tanyakan gitu. Oh, itu iya, menurut sistem Anda lupa memasukkan tugas gitu. Nanti berikut di tugas berikut jangan lupa memasukkan tugas. Oke? Siap, Ner. Iya, oke. Sip. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Silakan yang ingin bertanya. Jadi jangan sampai lupa memasukkan tugas. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi hari ini kita sudah menuntaskan modul 1 dan modul 2 ya. Yang modul 1 itu capaian pembelajarannya pertama Anda untuk paham 6 gatra atau 6 sphere, 6 lapisan dari keamanan informasi itu ya. Baru yang kedua Anda paham tentang CIA gitu ya. Bicara soal keutuhan data ya, keamanan keutuhan data, keamanan data dan ketersediaan data. Itu harus dipahami itu. Ya, baru yang ketiga masalah SOC gitu ya. Apa itu SOC ya? Apa yang menjadi tugas dari SOC dan apa yang
perlu disiapkan dari SOC itu. Ya seperti biasa, itu biasanya kalau selesai modul, itu berarti kita hari Selasa nanti ya, kuliah kita akan model setting dan akan ada ujian ya. Ujian modul ya. Jadi kalau saya nanti bikinnya tidak ujian satu kali di UTS dan UAS, enggak. Ya, kita akan ujian setiap selesai modul kita ujian. Selesai modul kita ujian, seperti itu supaya materi yang Anda pelajari itu tidak terlalu banyak ya. Seperti itu. Dan yang namanya ujian untuk selesai modul kita berikan waktu 1 kali dan nanti di masa akhir kuliah, di masa UAS itu ada 2 minggu, Anda bisa mengulang kembali ujian-ujian yang rendah. Ngerti nggak nih? Ya, jadi kalau ada misalnya modul pertama Anda tinggi, modul kedua ya baru putus yang mai tua gitu, seperti kong rendah ada nilai ujian ya, bisa diulang lagi di akhir UAS. Waktu UAS itu kita tidak lagi ujian akhir semester, tapi kita hanya ada ujian ulang modul. Seperti itu ya. Dengan model seperti ini saya harapkan Anda bisa berkompetisi dan mendapat nilai yang paling baik. Itu maksud saya. Itu ya. Terkait dengan ujian. Jadi tolong persiapkan diri dengan baik. Kalau ujian saya tidak akan menggunakan Kahoot ya. Kahoot itu hanya untuk kita bermain-bermain aja. Nanti ujian itu ada ujian di e-learning ya. Anda harus masuk di e-learning dan mengerjakan kuis ujian di situ. Seperti itu. Oke, saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan ya sampai jumpa minggu depan di